Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 35. Di sini itu kalau kita lihat soalnya ya, bila user menginputkan nilai 3 pada saat program di running, nilai apakah yang akan keluar? Di sini ada kode pemrogramannya, kemudian di bawahnya ini ada pilihan gandanya. Nah, di sini kita akan coba lihat kode pemrogramannya. Nah, untuk yang bagian atas ini tuh sebenarnya struktur dari dasar bahasa C++. Ini sudah saya jelaskan juga. Kemudian di sini ada integer n, ada i, ada sum. Kemudian kalau kita lihat di bawahnya ini cin n. Jadi kita diminta menginputkan nilai yang disimpan ke dalam variabel n. Nilai yang kita inputkan adalah 3 di sini. Jadi di sini n-nya itu sama dengan 3. Kemudian sum 0, nilainya dari variabel sum itu 0. Kemudian dari nilai dari variabel i itu sama dengan 1. Kemudian kita lihat di bagian perulangannya. Perulangan di sini kita menggunakan perulangan do while. Kemudian di luar perulangan ini itu menampilkan cout jumlah gitu ya. Jadi output yang akan dihasilkan nanti akan ada tulisan jumlahnya. Karena ini kan merupakan string nih. Ini string. Terus dia juga ada di cout gitu. Cout jumlah. Nanti tulisan kata jumlah ini akan tampil gitu. Kan tampil. Nah, jadi kalau kita melihat di pilihan gandanya pasti ini salah, ini salah, ini salah gitu ya. Jadi kemungkinan itu yang benar itu antara si C dan si D. Gitu. Nah, selanjutnya di sini ada cout nih. Ada cout I. Berarti nanti selain menampilkan kata jumlah, nanti dia akan menampilkan I. Menampilkan I gitu ya. Dia akan menampilkan I. Nah, I yang ditampilkan mula-mula I yang ini. Yang pertama itu yang ditampilkan I-nya itu sama dengan 1. Gitu. I-nya 1. Terus I berikutnya berapa nih? I berikutnya berapa kira-kira? Terus I berikutnya berapa yang akan ketampilkan? Nah, ini belum tahu ya. Tapi yang jelas pasti akan menampilkan I-nya. I-nya itu akan ada 1 terus dan berikutnya. Berarti yang ini salah dong. Karena ini cuma menampilkan jumlah doang. Nah, yang tepat itu yang ini. Yang D. Nah, itu tipsnya. Tapi kalau teman-teman pengen lebih paham lagi, ini akan saya coba jelaskan lagi ya. I-nya berapa aja nih yang akan keluar. Nah, kalau kita pengen mencari tahu I-nya berapa saja yang keluar, kita harus tahu dulu perulangan do while ini itu akan jalan berapa kali. Caranya gimana? Caranya kita melihat di kondisi while-nya yang ini. Oke. Mungkin saya coba ubah warnanya. Di sini kita lihat, kita harus melihat kondisi while-nya berapa kali nih. Jadi di sini kan while buka kurung I kurang atau sama dengan N ya. Kurang atau sama dengan N. Kayak gini. N-nya N besar ya. Oke, kalau teman-teman pengen skip di bagian ini silakan, nggak apa-apa. Ini cuman penambahan aja. Nah, I-nya di sini tuh I mula-mula. I mula-mula ya, kita tahu I mula-mulanya itu 1 yang ini. Terus N-nya itu sama dengan 3 ya. N sama dengan 3. Berarti kalau kita bandingkan I-nya itu 1 kurang atau sama dengan N. N-nya itu berapa? 3 gitu. Artinya perulangan ini akan dilakukan dari 1 sampai 3. Jadi 1, 2, 3. Jadi perulangannya akan berjalan sebanyak 3 kali. Berarti perulangan sebanyak 3 kali. Banyak 3 kali. Nah, berarti kalau kita lihat cout ini akan ditampilkan dulu sekali. Berarti cout-nya itu menampilkan sekali ya. Terus dia balik, kan udah menjalankan cout nih ya. Dia turun ke bawah gini, terus dia naik lagi ke atas. Dari atas lagi masuk lagi ke sini. Berarti itu kan udah 1 kali perulangan ya. Berarti cout ini 2. Cout I juga. Nah, ini udah masuk ke perulangan yang kedua. Ini perulangan pertamanya, ini perulangan keduanya. Nah, udah sampai sini, dia naik lagi ke atas, ke dalam sini. Nah, ini perulangan ketiganya. Cout I. Nah, ini perulangan yang ketiga. Nah, untuk mencari nilai I-nya kita menggunakan bentuk yang ini. Gitu ya. Jadi mula-mula I-nya itu sama dengan I ditambah 1. Gitu. Nah, di sini yang pertama kali ya, di perulangan yang pertama, yang di sini itu dia cuma langsung menampilkan I doang gitu ya. Langsung menampilkan I doang. Jadi
kalau kita ini hapus ya. Jadi di perulangan yang pertama ini itu dia hanya menampilkan nilai i-nya doang di sini. Jadi si out i. Jadi nilai yang ditampilkan itu 1. Nah, terus dia masuk ke sini. Masuk ke sini jadinya kan i sama dengan i ditambah 1. Jadinya berapa nih? I awalnya tuh kan 1 nih. I awalnya 1 di sini. Di atas sini ya. Atau kita bisa lihat di sini. I awalnya itu 1. Berarti 1 ditambah 2. 1 ditambah 1 maksudnya. Jadi sama dengan 2. Nah, di perulangan ke-1, i-nya itu udah berubah menjadi 2. Gitu. I-nya itu udah berubah menjadi 2. Tapi yang ditampilkan, yang di out kan ya, yang ditampilkan itu yang di atas gitu. Yang di atas ini kan i-nya masih 1. Kemudian baru di bawah sini 2. Setelah itu naik ke atas ya, masuk ke perulangan kedua, menampilkan i. Yang ditampilkan berarti 2. Gitu. Kemudian setelah 2 ditambah sama yang di bawah sini. Yang di bawah sini itu kan 2 ditambah 1 jadinya ya. 2 ditambah 1 i-nya menjadi 3. Di sini itu i-nya berubah menjadi 3. Gitu. Tapi yang ditampilkan yang ini gitu. Yang di 2 di saat i-nya 2. Kayak gitu ya. Nah, saat di bawah sini i-nya 3, i-nya 3 muter lagi ke atas ke sini. I-nya kan di sini kan 3 ya. I-nya di sini 3 muter lagi ke atas. Si out i berarti i yang ditampilkan itu 3 gitu. Kemudian i-nya ini 3 kan ditambah lagi dengan i-nya 3 ditambah 1. Jadinya i-nya sama dengan 4. Gitu. Kayak gitu ya. Jadi i-nya itu nanti yang hasil dijumlahkannya itu 2, 3, 4. Tapi yang akan ditampilkan karena di atas ini itu 1, 2, 3. Jadi jawaban yang tepat yang di kayak gitu. Nah, itu penjelasan aja biasa ya, supaya nanti kalau takutnya jumlah pemilihan gandanya itu beda gitu. Kalau ini kan simple ya, jadi lebih mudah menjawabnya.